kita harus akui antara generasi kita dengan anak kita itu ada gap, betul? Apalagi Bapak Ibu dengan generasi, dengan anak-anak Ibu, Bapak Ibu juga pasti ada gap. Nah, mengatasi itu, duduk bersama, berjalan bersama, itu berarti kita harus bangun jembatan. Dengarkan anak-anak kita. Ya, betul-betul mendengarkan. Kalau kita tidak pernah mendengarkan anak-anak kita, anak-anak akan mendengar dari internet, dari apa yang mereka dapatkan lewat gadget. Bapak Ibu, seorang anak yang konseling sama saya, sampai satu saat dia bilang gini, dia kelas 5 SD, dia bilang gini, Bu, Ibu tahu nggak? Oke, kenapa? Jadi anjing itu lebih enak daripada jadi manusia. Contoh saya hari ini kok banyak anjingnya ya. Ya suami saya memang pecinta anjing. Ya, loh kenapa? Gitu. Ibu tahu nggak? Kalau saya dipanggil mama, gitu, misalnya namanya siapa? Michael, gitu ya. Saya sudah tahu ada bencana besar yang terjadi. Saya datang ke mama, saya tidak boleh bergerak, Bu. Saya tidak boleh ngomong apa-apa. Saya tidak boleh membela diri dan saya tidak boleh, pokoknya tidak boleh ngomong apa-apa. Oke, jadi kan nggak enak kan Bu? Saya nggak boleh duduk, saya nggak boleh, pokoknya saya nggak boleh bergerak sebelum mama selesai bicara. Nah, rupanya anak ini kalau habis dimarahin mamanya atau dipanggil seperti itu, dia panggil anjingnya. Karena dia punya anjing, Bapak Ibu. Dia panggil anjingnya, ya. Terus anjingnya bilang, sini, siapa namanya? Si doginya ini. Siapa deh? Ayo, kamu dengar saya, ya. Tapi Ibu Shirley tahu, anjing ini lari ke kolong. Nah, jadi menurut saya, jadi anjing itu lebih enak daripada jadi manusia. Dia mengambil kesimpulan kayak gitu loh, Bapak Ibu. Terus saya geret keluar dari kolong, nggak mau. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain sama anjing ini. Nah, jadi ini anak yang tidak, ini contoh anak yang tidak pernah didengarkan. Apa yang didengarkan? Bapak Ibu izinkan anak ngomong kegagalannya, izinkan anak ngomong kesulitannya, izinkan anak ngomong ketidakbisaannya. Jangan kita hanya mau mendengarkan yang bagus-bagus, yang ketika anak menceritakan prestasi, ketika anak menceritakan keberhasilannya. Kalau gitu ketika anak gagal, ketika anak mengalami kesulitan, dia mau ngomong sama siapa? Dia akan lebih suka ngomong sama gadgetnya. Dia akan lebih suka sumber dari gadget. Lalu untuk membangun jembatan, pelajari teknologi. Bapak Ibu jangan pasrah gitu aja. Ada satu game yang saya lupa nama gamenya. Mungkin Bapak Ibu kalau masih punya anak-anak kecil, SD, TK, BSD tahu. Gamenya ini sampai ketika diterangkan, saya itu kan nggak ngerti ya, gimana sih ibu-ibu boomers nih. Sampai guru saya yang lebih muda menerangkan gini loh Bu Shelly, gampangnya itu kayak dulu zaman dulu main kartu, itu maling-malingan. Ada game yang maling-malingan. Iya, kamu bertahan hidup dan kamu jadi pemenang kalau kamu bohong. Intinya gamenya itu. Nah, terus akhirnya saya pengen tahu gamenya. Jadi betul-betul game itu membuat seorang menang kalau dia bohong, kalau bisa dia memanipulasi, kalau dia bisa bertahan hidup menceritakan sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu, pelajari teknologi, pelajari game anak-anakmu, apa yang terjadi. Terbukalah dengan hal baru. Jangan lihat, oh gamenya iya ya kayaknya animasi lucu. Gitu. Bukan hanya itu. Tapi kenapa anak itu main game? Endingnya gimana? Di dalam proses itu gimana? Gitu ya. Terbukalah dengan hal-hal baru. Jangan kita juga bilang gini, nggak boleh main game tanpa kita memberikan alternatif. Ya. Nah, sediakan waktu. Bapak Ibu, nggak mungkin seorang orang tua bisa bersama-sama dengan anak gitu ya, bisa
waktu berbaring, waktu berjalan, waktu duduk, kalau dia tidak punya waktu. Saya akan bahas nanti di belakang. Terus jangan cepat menghakimi anak. Jangan cepat mengkritik anak. Tanya, apalagi anak-anak yang sudah bisa diajak berdiskusi dan berdialog. Ya, tanyakan, ajak diskusi, ajak dialog. Kenapa sih kamu senang dengan game ini? Kenapa kamu senang dengan film ini? Oh iya, lakonnya gini. Kenapa kamu senang dengan lakon ini? Kenapa kamu senang dengan aktor ini? Tanyakan hal-hal seperti itu. Apalagi yang dapat dilakukan? Bangun perhatian. Ya, apa kesulitannya, keadaan teman-temannya. Bapak Ibu, ketika kita bertanya tentang kesulitan anak, dan anak menceritakan kesulitannya, itu kesempatan yang sangat baik kita memperbaiki dan kita menolong anak keluar dari kesulitannya. Adalah kesempatan yang baik untuk kita menunjukkan apa yang harus dilakukannya. Jadi semakin anak itu menemui banyak kesulitan, sebetulnya semakin kita sebagai orang tua punya kesempatan untuk kita apa? Untuk kita menolong, berdiskusi, memberikan jalan keluar gitu ya. Oke, kepada anak-anak kita. Tanyakan tentang teman-temannya, tanyakan apa yang dikerjakannya di rumah. Apalagi kalau Bapak Ibu di Amerika dua-duanya bekerja, apa yang dikerjakan sesudah misalnya belajar online. Tanyakan tentang musik kesukaannya, tanyakan tentang minatnya. Jangan sampai kita juga mengarahkan tidak sesuai dengan minatnya. Kita juga bisa memperkenalkan banyak bidang-bidang supaya minat itu muncul. Lalu tadi di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7, Bapak Ibu perhatikan enggak? Ketika Tuhan meminta kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, mendidik anak berulang-ulang. Waktu duduk, waktu berbaring, waktu berjalan, dimanapun juga. Ada ayat sebelumnya yang mengatakan, "Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Apa kaitannya? Mau ngomong tentang pendidikan, tapi kok ngomong tentang kasih? Nah, Bapak Ibu, ada suatu hal yang perlu kita perhatikan. Kita tidak mungkin mendidik anak-anak kita tidak mungkin mengisi dengan hal-hal yang baik kalau kita tidak punya modal kasih. Bapak Ibu, untuk membuka usaha, engkau dan saya harus punya modal. Modal apa? Skill, pengetahuan, uang. Untuk jadi dokter, kita harus punya modal, belajar. Untuk jadi apapun, kita harus punya modal. Ya. Nah, untuk jadi orang tua, kadang-kadang Bapak, Ibu, dan saya itu modalnya nekat. Tapi saya ingin katakan, mau bukan hanya modal nekat, tapi Alkitab meminta engkau dan saya punya modal kasih. Kasih ini kasih apa? Kasih agape sendiri. Kasih dari Tuhan Yesus sendiri. Kasihlah Allahmu ketika engkau mengasihi dengan keberadaan. Ke seluruh keberadaanmu, segenap hati, jiwa, dan kekuatan, engkau baru bisa loh mengasihi anak-anakmu. Kadang-kadang ya, kita punya 2 anak. Anak ini kok bencekno aku. Bahasa Jawanya saya muncul. Anak ini kok buat aku nggak suka gitu ya. Persis bapak apalagi kalau bapaknya itu menjengkelkan saya gitu ya. Aduh, anak ini bencekno aku, anak ini buat aku nggak suka. Persis kayak mertuaku. Nanti tanpa sadar kita punya kecenderungan anak-anak favorit. Padahal kita belajar dari Esau dan Yakub, anak favorit itu nggak sehat, nggak benar gitu ya. Nah, untuk mengasihi anak yang kadang-kadang itu bisa menjengkelkan kita, membuat kita tidak senang gitu ya. Kita perlu yang namanya modal kasih.
Minta dari Tuhan. Tuhan, dengan modal kasih itu aku mau mendidik anak-anakku. Dengan modal kasih itu aku mau menilai zaman ini. Aku mau mengambil keputusan apakah hal ini benar atau tidak. Hal ini baik atau tidak. Itu bisa kita lakukan dengan modal kasih. Ya. Terakhir, saya ingin menutup dengan perkataan Billy Graham. Ini pendetanya presiden-presiden di Gedung Putih. Ya. Dia mengatakan begini, kita ini, kalau konteksnya orang tua, sebagai orang tua, kita ini Alkitab yang dibaca oleh anak-anak kita. Betul? Anak-anak ngebaca banget. Ih, papa ngomong gitu, papa sendiri nggak ngelakuin, dia sendiri gadgetan terus gitu ya. Orang tua adalah pengakuan iman yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Saya tidak tahu Bethany New York pengakuan imannya apa. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, macam-macam ya. Kita ini bentuk pengakuan iman yang dibutuhin anak-anak kita loh. Kita ini orang tua adalah khotbah yang dicari oleh anak-anak kita. Khotbah itu bukan ketika Pastor Yongki khotbah aja atau saya khotbah, enggak. Kita ini khotbah yang berjalan, yang dilihat oleh anak-anak kita. Yuk sama-sama kita terus belajar. Buat saya begini, tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi jangan pernah berhenti belajar jadi orang tua. Ya, tidak ada anak-anak yang sempurna. Tapi jangan pernah berhenti belajar untuk menjadikan anak-anak kita semakin sempurna.